Selama bertahun-tahun, Iran telah memasok senjata, terutama drone Shahid, ke Rusia. Senjata itu datang dengan kapal armada bayangan yang melewati rute rahasia di Laut Kaspia. Dan sekarang, Ukraina sudah tidak tahan lagi. Mereka mengubah jalur rahasia pengiriman senjata menjadi bola api besar lewat serangan drone ke kapal Iran yang menuju Rusia. Namun kisah ini lebih dari sekedar serangan tersebut. Apa yang kita lihat di sini adalah dua perang yang menyatu menjadi satu. Rusia, Iran, Ukraina, dan Amerika Serikat sekarang terlibat dalam konflik yang meluas ke seluruh dunia. Apakah kita sedang menyaksikan awal dari perang global? Mungkin saja, tapi mari kita mulai dengan serangan-serangan itu. Pada tanggal 25 Juli, Ukraina melancarkan serangan besar-besaran terhadap kapal-kapal yang berlayar di Laut Kaspia. Di permukaan, kapal-kapal ini tampak seperti kapal dagang biasa, namun sebenarnya tidak demikian. Kapal-kapal itu merupakan bagian armada bayangan yang digunakan Rusia dan Iran untuk mengangkut senjata dan minyak di antara keduanya. Bagi Ukraina, ini adalah situasi yang tidak bisa lagi ditoleransi. Senjata-senjata yang telah diterima Rusia, termasuk drone dan rudal, sudah terlalu lama digunakan untuk menyerang kota-kota Ukraina dan membunuh warga sipil Ukraina. Jadi Ukraina mengambil tindakan atas hal itu. Ukraina pun terbuka memberitahu dunia hasilnya. Di akun Telegram resminya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan serangan itu kepada dunia. Kami meraih hasil baik dari serangan jarak jauh di Laut Kaspia, terutama terhadap kapal pengangkut kargo militer Iran dan kapal perang, Zelensky mengatakan dalam sebuah pengumuman. Dalam pengumuman itu ia juga merinci serangan terhadap kilang minyak Tyumen di Yekaterinburg, serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas di Rostov-na-Donu, serta serangan drone terhadap sebuah perusahaan di Kirov yang membuat komponen untuk senjata yang diluncurkan Rusia ke Ukraina. Serangan terakhir itu dilakukan pada jarak sekitar 1.200 km, kata Zelensky, yang menunjukkan seberapa jauh serangan Ukraina kini bisa dilakukan. Namun, kapal Iran menjadi sorotan utama di sini. Apa yang baru saja dilakukan Ukraina adalah melancarkan serangan terhadap negara lain selain Rusia. Itu sangat besar, karena dua perang terpisah kini telah menyatu jadi satu. Dan ini membuka pintu menuju konflik yang meluas ke seluruh dunia. Rekaman serangan itu memberi banyak petunjuk. Ukraina telah menyerang 3 kapal di Laut Kaspia. Setidaknya 2 diantaranya membawa senjata dari Iran. Kapal-kapal itu, Big A dan Port Olia 2, mungkin mengibarkan bendera Rusia. Namun kapal-kapal itu berisi pasokan dari Iran. Sebenarnya, ini sama pentingnya bagi Iran yang ingin menjaga ekonominya yang lesu. Seperti halnya bagi Rusia yang ingin terus mengebom Ukraina. Tak ada belas kasihan untuk kapal-kapal ini. Asap tebal dan api besar membuktikan Ukraina ingin menenggelamkan, bukan hanya melumpuhkan. Ini adalah eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Laut Kaspia dan memiliki dampak yang sangat besar. Apa yang kita lihat di sini adalah Ukraina melayangkan peringatan keras kepada Iran. Selama bertahun-tahun, rezim Iran bekerja sama dengan Putin. Selain drone Shahid, Iran dan Rusia menandatangani perjanjian kerjasama menjelang akhir 2025, menunjukkan hubungan mereka semakin erat. Bagi Ukraina, perang-perang itu saling berkaitan. Iran mungkin melawan ISX di Teluk, sementara Rusia mungkin menginvasi Ukraina di wilayahnya sendiri. Namun, kerjasama mereka membuat perang ini menjadi berskala global. Seperti yang dikatakan Zelensky, Rusia telah memberikan foto satelit kepada Iran yang digunakan dalam serangan terhadap pangkalan Amerika dan sekutu Amerika di wilayah Teluk. Sejak awal Juli, kami mencatat pengawasan satelit Rusia yang intens terhadap negara-negara Teluk dan fasilitas militer Amerika Serikat di sana. Gambar-gambar ini kemudian muncul di Iran. Zelensky menyampaikan hal ini dalam pidato malam 25 Juli kepada rakyat Ukraina, lalu menambahkan ada korelasi yang jelas antara citra satelit Rusia terhadap lokasi-lokasi ini dan serangan Iran, baik sebelum serangan, dalam persiapan, maupun setelahnya untuk menilai kerusakan yang ditimbulkan. Hanya pada 19 dan 20 Juli, 4 pangkalan udara berada dalam cakupan pantauan satelit Rusia, 2 di Bahrain, 1 di Yordania, dan 1 di Kuwait. Jadi alasan Ukraina sudah jelas, Iran sudah terlibat dan Ukraina memutuskan untuk menghadapi kapal-kapal armada bayangan mereka dengan kekuatan senjata. Kami akan membahas lebih dalam tentang alasan-alasan tersebut nanti. Tapi yang menarik dari pernyataan Zelensky di sini adalah bahwa dia sedang mengirim pesan, bukan kepada Iran dan bahkan bukan kepada Rusia, melainkan kepada Amerika Serikat. Ukraina menegaskan pada Amerika Serikat bahwa perang melawan Iran adalah upaya melindungi Barat dan nilainya dari negara-negara yang ingin menghancurkannya. Efek kejutan dari serangan ini terasa hingga ke lorong-lorong Gedung Putih. Itu menurut Joe Barnes yang merupakan editor diplomatik di The Telegraph. Barnes menunjukkan bahwa kapal kargo Iran di Laut Kaspia tampaknya bukan target yang jelas bagi Ukraina. Namun dengan menyerang kapal-kapal ini dan membuat pernyataan yang kami bagikan sebelumnya,
Zelensky memperkuat sifat aliansi antara Iran dan Rusia di benak pemerintahan Trump. Ukraina ingin mengaitkan dua konflik itu, dan dengan melakukan hal itu, Ukraina mungkin bisa menciptakan sedikit ruang gerak untuk mendorong Amerika Serikat memberikan lebih banyak dukungan kepada Ukraina saat mereka membela diri melawan Rusia. Ukraina juga menilai kedua perang ini sebenarnya sudah menjadi satu. Bantu Ukraina kalahkan Rusia, Iran akan sangat melemah. Ini pesan yang disampaikan ke Amerika Serikat. Serangan Ukraina terhadap kapal Iran kemungkinan tidak kebetulan terjadi menjelang kedatangan Zelensky di Amerika Serikat pada 28 Juli untuk bertemu Presiden Donald Trump. Timnya dan mereka yang disebut Zelensky mampu mendukung pertahanan kita. Dalam unggahan di X tentang kedatangannya di Amerika Serikat, Zelensky menyatakan prioritas utama kami adalah pertahanan anti-balistik dan kerjasama strategis dengan Amerika. Perdamaian harus segera terwujud. Bagaimana cara terbaik mendorong kerjasama selain menunjukkan pada pemerintah Trump bahwa dua musuh yang tampak terpisah sebenarnya adalah satu musuh bersama. Adapun Iran, rezimnya sangat marah. Setelah serangan Ukraina di Laut Kaspia, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menggunakan media sosial untuk mengecam Ukraina. Zelensky menyerang kapal dagang Iran dan menewaskan satu pelaut, sebuah pelanggaran terang-terangan terhadap piagam PBB yang dilakukan atas permintaan Israel untuk menyeret Eropa ke dalam perangnya, teriak Araghchi sebelum menyatakan bahwa Iran telah menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh si benalu di Kiev tidak bisa dibiarkan tanpa balasan. Artinya, Iran sedang merencanakan respons. Responsnya masih perlu dilihat. Ucapan Araghchi tampak samar, mungkin memang disengaja. Iran juga punya keterbatasan saat menghadapi Amerika Serikat di kawasan Teluk. Ukraina mengabaikan ancaman Iran dan menegaskan serangan terhadap kapal kargo itu sepenuhnya sah. Menlu Ukraina Andriy Sybiha sudah menyampaikan posisi Ukraina kepada Iran lewat unggahan di X pada 27 Juli. Ancaman Iran tidak berdasar dan tak dapat dibenarkan. Rezim Teheran adalah kaki tangan langsung dalam agresi Rusia terhadap Ukraina, mendukung perang kriminal Moskow dengan senjata yang menewaskan warga Ukraina sejak 2022. Sybiha menambahkan bahwa Iran tidak berhak berpura-pura menjadi korban dalam semua ini, apalagi mengancam akan mendorong tindakan PBB terhadap Ukraina. Semua kembali ke poin utama Ukraina. Iran sudah terlibat perang bersama Rusia sejak awal. Yang baru saja dilakukan Ukraina hanyalah mengajarkan Iran mengapa itu adalah ide yang sangat buruk. Ketegangan meledak ke tingkat tak terduga. Kedua perang di Ukraina dan Iran yang sudah melibatkan puluhan negara, baik memberikan bantuan maupun terdampak langsung oleh serangan, baru saja meningkat. Apa yang terjadi selanjutnya bisa sangat besar pengaruhnya terhadap jalannya peristiwa global. Tapi sebelum kita membahas itu, serta apa yang dilakukan Ukraina dan mengapa mereka menyerang kapal-kapal ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Acara ini dibuat untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan benar-benar bekerja. Jangan lupa berlangganan dan aktifkan notifikasi untuk melihat video kami. Sebelum membahas dampaknya di masa depan, ada satu pertanyaan yang harus dijawab. Bagaimana Ukraina bisa menyerang kapal kargo armada bayangan di Laut Kaspia? Nama armada bayangan sudah jadi petunjuk, kapal-kapal ini memang seharusnya tersembunyi. Mereka mematikan transponder dan mengambil rute rahasia khusus untuk mencegah terulangnya hal seperti yang baru saja terjadi. Kita juga akan terkejut Ukraina bisa melancarkan serangan seperti ini. Keberhasilan ini bergantung pada pemanfaatan brilian atas jaringan intelijen dan peralatan yang memungkinkan Ukraina melacak kapal armada bayangan di Laut Kaspia. Di bidang intelijen, Ukraina merupakan bagian dari proyek perang dan sanksi yang merupakan basis data besar, berisi target yang diidentifikasi sebagai bagian kampanye agresi Rusia terhadap Ukraina. Basis data ini mengumpulkan data sumber terbuka, informasi mitra Ukraina soal kapal yang disanksi, citra satelit dan lainnya untuk memberi Ukraina daftar target potensial yang bisa diserang. Big A dan Port Olia 2 tercantum di basis data itu. Anda dapat mencarinya sendiri dan menemukan info kapal-kapal tersebut beserta alasan mereka menjadi target, daftar pelabuhan yang mereka kunjungi, dan info bendera yang mereka gunakan untuk bersembunyi dari pengawasan. Ukraina tahu target serangan mereka, namun Ukraina tetap perlu menemukan kapal mencurigakan ini saat berlayar di Laut Kaspia. Yang mungkin terjadi di sini adalah Ukraina menggabungkan semua data yang sudah mereka kumpulkan dengan menggunakan radar apertur sintetis khusus yang mereka terima dari Finlandia. Radar ini didanai lewat urun dana oleh rakyat Ukraina pada Juni 2022. Mereka mengumpulkan lebih dari 13 juta dolar hanya dalam 3 hari. Awalnya untuk membeli drone Bayraktar dari Turki. Turki lalu menyumbangkan drone itu ke Ukraina setelah mendengar kabar ini, menyisakan 18 juta dolar untuk membeli satelit mata-mata yang dapat digunakan Ukraina melacak pergerakan target. Perangkat ini memancarkan energi radar ke permukaan bumi dari jarak 500 km. Perangkat ini memakai data yang diterima
untuk membentuk gambar dari apa yang dideteksinya. Awan, kegelapan, dan cuaca tak memengaruhi radar. Dengan radar, Ukraina bisa mendapatkan gambar tentang apa yang ada di darat atau dalam kasus ini di Laut Kaspia 6 kali lebih cepat dibandingkan sumber lain. Jadi kemungkinan besar yang terjadi di sini adalah citra satelit memberi petunjuk kepada Ukraina bahwa 2 kapal kargo Iran itu sedang berlayar dari Iran melalui Laut Kaspia. Ukraina kemudian menggunakan radar miliknya sendiri untuk melacak kapal-kapal tersebut, yang pada akhirnya memungkinkan mereka menentukan jalur bagi drone yang akan terbang ratusan kilometer untuk menenggelamkan kapal-kapal itu. Ukraina tampaknya memakai drone Lyotchi untuk tugas ini. Salah satu drone jarak jauh paling terkenal yang dikembangkan Ukraina, Lyotchi, telah dikenal luas selama bertahun-tahun dengan jangkauan lebih dari 1.000 km dan kemampuan membawa hulu ledak seberat hingga 75 kg. Drone ini punya jangkauan dan daya tembak cukup untuk mencapai Laut Kaspia dan merusak kapal yang melintas. Lyotchi diyakini memiliki sistem navigasi dengan kecerdasan buatan, sehingga perangkat peperangan elektronik lebih sulit mengacaukan jalurnya. Dan yang menarik, Ukraina telah mengadaptasi drone ini menjadi pembawa rudal jelajah. Menurut laporan media, misi United 24 tertanggal 21 Juli, Ukraina baru-baru ini memamerkan versi Lyotchi yang mampu membawa 4 rudal jelajah kompak yang diluncurkan dari udara. Pada dasarnya mengubah drone tersebut menjadi pembom tanpa awak. Itu bukan versi Lyotchi yang dipakai melawan kapal Iran dan Rusia. Drone kamikaze yang menyebabkan kerusakan. Tapi menarik untuk melihat apa yang Ukraina siapkan untuk masa depan perangnya melawan Rusia dan apa yang sekarang tampaknya menjadi konflik yang sedang berkembang dengan Iran. Berbicara tentang masa depan, pertanyaan besarnya sekarang adalah apakah pembenaran Ukraina atas serangannya di Laut Kaspia akan cukup untuk mencegah pertikaian dengan Iran, atau jika Iran memang berniat menindaklanjuti ancaman pembalasannya. Kita tahu alasan Ukraina melakukan ini. Jalur pasokan Iran-Rusia sudah mapan, dan Laut Kaspia dilintasi sebagian besar drone dari Iran ke Rusia. Sebuah pesan telah dikirimkan. Laut kini tak lagi aman bagi armada bayangan. Ukraina ingin memaksa Iran mempertimbangkan risiko bekerja sama dengan Rusia. Mungkin dengan tujuan memutus hubungan kedua negara atau merusaknya cukup parah agar Iran terpaksa menarik dukungan. Tapi ada juga faktor waktu yang perlu dipertimbangkan, seperti yang kami sebutkan sebelumnya. Serangan Ukraina terjadi pada saat hubungan antara Amerika dan Ukraina bisa dibilang lebih kuat daripada kapanpun selama masa jabatan kedua Trump. Ukraina kembali berpeluang menyerang armada bayangan Rusia di sini. Itu menjadi fokus utama Ukraina sebulan terakhir karena serangan drone di Laut Hitam dan Laut Azov telah menghancurkan hampir 200 kapal tanker bahan bakar, kapal kargo, dan kapal tunda di kedua laut itu. Ukraina mungkin menganggap aksi mereka di Laut Kaspia sebagai kelanjutan perang Ukraina, bukan membuka front baru atau menggabungkan dua perang berbeda. Namun Iran mungkin melihatnya secara berbeda. Karena itu, konflik regional bisa meluas jadi perang besar. Bagi Iran, kapal armada bayangan yang dihancurkan Ukraina bukan kapal kargo biasa yang mudah diganti. Keduanya membawa senjata yang dibutuhkan Iran untuk dijual ke Rusia demi mendukung ekonominya. Laut Kaspia menjadi jalur vital bagi Iran saat menghadapi pemboman Amerika Serikat dan blokade Selat Hormuz yang bertujuan melumpuhkan ekonominya. Meski serangan Amerika di Iran banyak disorot, pembatasan aliran minyak dari Iran justru berdampak nyata dan bisa memaksa rezim itu menyerah pada tekanan Amerika. Selama operasi Epic Fury, Amerika Serikat mengklaim bahwa blokade balasan yang mereka buat di Hormuz menyebabkan Iran kehilangan $500 juta per hari. Pada 5 Juni, Al Jazeera melaporkan Iran kini mengekspor kurang dari 1/6 jumlah minyak sebelum perang dengan Amerika Serikat. Ekspor minyak mentah Iran mencapai titik terendah 6 tahun, menyebabkan kekurangan hampir $6 miliar di ekonominya. Iran International juga menunjukkan hal serupa untuk perdagangan non-migas Iran. Media menyoroti bahwa Iran paling dirugikan dari blokade Hormuz dan mencatat perdagangan non-migas dengan Tiongkok mencapai $830 juta antara Maret-Juni 2026. Itu 75% lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang mencatat $3,3 miliar. Iran juga kehilangan peluang perdagangan dengan negara-negara tetangganya di Teluk. Pada 2025, perdagangan dengan negara tetangga menyumbang 51% dari total penjualan non-migas Iran. Saat ini hampir tidak ada perdagangan. Negara-negara Teluk ini tidak berniat membeli dari Iran saat Iran menyerang mereka dengan drone dan rudal. Inti yang ingin kami sampaikan di sini adalah bahwa Iran sedang berada dalam kesulitan ekonomi yang parah. Perdagangan Iran dan Rusia lewat Laut Kaspia adalah salah satu dari sedikit penopang ekonomi yang dimiliki Iran saat mendapat tekanan besar dari perangnya dengan Amerika Serikat. Ukraina membuat jalur penyelamat itu kini jauh lebih berbahaya digunakan. Itu menguntungkan Amerika Serikat yang ingin Iran kehilangan lebih banyak uang. Namun bagi Iran, situasi di Laut Kaspia bisa membuat negara itu nekat menyerang Ukraina secara langsung.
Meski terdengar gila, serangan seperti itu secara teori memang mungkin. Itu tidak akan melibatkan pasukan. Iran tidak akan mengirim tentara ke Rusia, apalagi saat mereka membutuhkannya di dalam negeri untuk menghadapi ancaman invasi darat Amerika Serikat. Namun Iran memiliki rudal balistik. Menurut artikel paper 26 Juni, rezim itu mempertimbangkan serangan rudal balasan ke Ukraina sebagai respons atas insiden di Laut Kaspia. Media tersebut melaporkan komentar yang dibuat oleh Babak Tagavi yang merupakan seorang jurnalis militer Iran. Meski pasukan Dirgantara Korps Garda Revolusi Iran belum membuat pernyataan resmi, mereka dikabarkan memberitahu beberapa anggota parlemen dan jurnalis dekat rezim bahwa mereka mempertimbangkan serangan rudal balistik balasan ke target strategis di Kiev. Tagavi mengatakan kepada iPaper, menambahkan bahwa menjaga ketidakresmian ini memberi ruang untuk menyangkal keterlibatan atas serangan tersebut secara masuk akal. Lagi pula, rudal Iran sudah digunakan oleh Rusia. Iran akan berargumen bahwa Rusia yang melakukan serangan itu bukan Iran. Rezim tersebut juga memiliki rudal yang bisa mencapai Ukraina, meskipun rudal-rudal itu harus menempuh jarak yang sangat jauh untuk bisa mencapainya. Gada, Sahil, dan Imad semuanya diyakini memiliki jangkauan sekitar 2.000 km. Dengan Qorim Khoram Shahar, konon mampu terbang hingga 4.000 km. Akan ada serangan yang datang, kemungkinan itu akan menjadi rudal terakhir yang digunakan Iran. Iran punya versi Karim Khoram Shahar dengan jangkauan 2.000 km dan hulu ledak 1.500 kg. Hulu ledak pada varian 4.000 km kemungkinan lebih kecil, sehingga jaraknya bisa lebih jauh. Jika Iran menembakkan rudal ini ke Ukraina, dua perang akan bersatu. Amerika Serikat yang terkejut oleh serangan terang-terangan seperti itu dan sudah khawatir bahwa Iran sedang berusaha mengembangkan senjata nuklir yang bisa dimuat ke salah satu rudal ini akan dipaksa untuk bertindak. Serangan lebih lanjut terhadap Iran akan menyusul dan Ukraina mungkin akhirnya mendapatkan bantuan tambahan yang diinginkannya untuk melanjutkan pertempuran dengan Rusia. Serangan langsung Iran ke Ukraina bisa membuka jalan bagi pasukan atau peralatan Rusia ke Iran untuk membantu pertahanan Iran melawan Amerika Serikat. Dua konflik yang sebelumnya hanya sedikit terkait, kini menjadi bagian dari perang global yang sama. Perang yang awalnya melibatkan 4 negara ini bisa meluas ke Teluk dan Eropa dan banyak bagian lain di dunia. Hanya kemungkinan perang besar dengan Amerika Serikat yang mungkin mencegah Iran membalas Ukraina dengan rudal. Amerika mungkin justru sedang mempertimbangkan eskalasi. Saat Trump mempertimbangkan pilihannya untuk mengakhiri konflik di Teluk, opsi invasi darat masih dipertimbangkan. Bagaimana hal itu akan berjalan dan apa artinya untuk masa depan? Kami jawab kedua pertanyaan itu di video kami. Jadi tontonlah untuk mengetahui lebih lanjut. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan acara militer untuk melihat lebih banyak analisis kami tentang perkembangan terbaru di Ukraina dan bagaimana perkembangan tersebut memengaruhi seluruh dunia. Dan terima kasih seperti biasa sudah menonton.